Siapa sih yang nggak pernah ya kan ngelihat ke langit malam terus kepikiran, sebenarnya apa aja sih yang ada di luar sana? Rasa penasaran ini tuh udah ada dari zaman dulu banget. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal tamu kosmik paling baru dan paling misterius yang datang dari sistem bintang lain, 3i Atlas. Pertanyaan simpel itu, apa sih yang ada di luar sana? Itu loh yang bikin peradaban kita terus maju. Dan sering banget, ujung-ujungnya pertanyaannya jadi satu. Kita ini sendirian gak sih? Pencarian jawaban ini, ya terus berlanjut sampai sekarang. Bukti pencarian ini tuh ada di mana-mana loh. Mulai dari garis naskah kuno yang super misterius, sampai ke ruang sidang Kongres Amerika Serikat yang belum lama ini ngebahas soal uap, atau ya fenomena anomali yang nggak dikenal. Kita tuh selalu nyari, tapi kadang-kadang jawabannya yang justru nemuin kita. Nah, inilah dia tamu kita, sebuah objek dari sistem bintang yang jauh banget, yang pas datang malah bawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Yuk kita kenalan sama 3i Atlas. Oke, pertama-tama, apa sih objek antarbintang atau ISO itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh kayak turis kosmik. Dia bukan berasal dari lingkungan tata surya kita, tapi cuma numpang lewat aja dalam perjalanannya keliling galaksi. Dan karena ini jarang banget terjadi, setiap kedatangan kayak gini tuh udah kayak nemuin harta karun buat para ilmuwan. Dan pengunjung terbaru kita ini namanya 3i Alas. Ditemukannya itu pas pertengahan tahun 2025. Dan objek ini langsung bikin heboh, memicu pengamatan dari seluruh dunia. Sampai-sampai wahana antariksa yang lagi ngorbit di Mars aja ikutan ngamatin pas dia lewat. Puncaknya itu di akhir Oktober, pas dia ada di titik paling dekat sama planet kita. Kunci buat ngerti dari mana asalnya itu ada di satu angka ini, 6.1. Ini namanya eksentrisitas orbit. Simpelnya, kalau angkanya di atas 1, itu artinya objek ini geraknya kecepatan banget buat bisa ditarik sama gravitasi matahari. Dengan kecepatan sekitar 57 km per detik, ini bukti mutlak. 3i Atlas itu benar-benar pengunjung dari bintang lain. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Begitu para ilmuwan mulai ngumpulin data, mereka langsung sadar kalau ini bukan komet biasa. Mereka nemuin serangkaian keanehan, kayak petunjuk-petunjuk kosmik yang ngubah objek ini jadi misteri besar yang harus dipecahin. Jadi ada 3 teka-teki utamanya. Pertama, ada anti-ekor yang super aneh yang secara misterius malah ngarah ke matahari. Terus komposisinya, dia kaya banget sama karbon dioksida, jauh lebih banyak dari komet biasanya. Dan yang paling bikin bingung, dia punya nikel, tapi tanpa kandungan besi yang harusnya ada barengan nikel itu. Bener-bener kayak nemuin jejak kaki, tapi nggak ada orangnya. Jadi, gimana caranya para ilmuwan mulai nyusun kepingan-kepingan puzzle yang aneh ini? Coba kita lihat gimana mereka berusaha buat ngertiin kelakuan pengunjung kita yang bener-bener nggak biasa ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ekor komet itu kan harusnya selalu ngejauhin matahari kan. Itu kan didorong sama angin matahari. Tapi 3i Atlas ini kayak ngelanggar aturan fisika dasar. Jadi apa dong penjelasannya? Ternyata jawabannya itu semacam ilusi optik yang cerdas. Jadi gini, bayangin sisi komet yang ngadep ke matahari kan jadi panas banget tuh. Nah, es karbon dioksidanya langsung menguap dengan kencang. Letupan ini ngelempar partikel es air yang lebih berat. Karena partikel ini berat, dia nggak kedorong sama cahaya matahari. Jadi dia cuma ketinggalan di belakang, ngikutin jalur orbit kometnya. Nah, dari sudut pandang kita di bumi, partikel yang ketinggalan ini jadi kelihatan kayak ekor yang munjuk balik ke arah matahari. Nah, petunjuk-petunjuk lainnya pun mulai nyambung. Kandungan karbon dioksida yang tinggi banget, itu nunjukin kalau komet ini kemungkinan terbentuk di daerah yang super dingin di sistem bintang asalnya. Terus soal nikel tanpa besi, ini ngasih petunjuk kalau resep kimia buat ngebentuk planet di sana bisa jadi beda total sama yang kita kenal di sini. Semua keanehan 3i Atlas ini ya jelas langsung memicu perdebatan sengit. Jadi ini tuh cuma fenomena alam yang aneh dari dunia lain atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Mari kita lihat 2 cara pandang utamanya. Oke, ada 2 cara utama buat ngebaca semua keanehan ini. Kebanyakan ilmuwan setuju kalau anomali ini justru jadi bukti paling kuat kalau dia emang dari luar tata surya. Ya jelas aja kimianya aneh, kan dia lahir di sistem bintang yang aturannya beda sama kita. Tapi ada juga pandangan lain yang dipelopori sama peneliti kayak Avi Loeb. Mereka bilang, kita paling nggak harus mempertimbangkan kemungkinan kalau ini adalah technosignature, jejak teknologi dari peradaban lain. Mereka bertanya, apa mungkin komposisi aneh ini adalah hasil dari proses industri atau bahkan bagian dari sebuah pesawat? Walaupun ini spekulatif banget, ini penting buat ngingetin kita supaya tetap berpikiran terbuka sama semua kemungkinan.
Tapi, terlepas dari perdebatan itu, ada satu hal yang udah pasti. Kedatangan 3i Atlas ini adalah momen yang luar biasa penting buat astronomi. Ini kesempatan langka banget buat mempelajari materi dari sistem bintang lain secara langsung. Kutipan ini benar-benar ngerangkum betapa pentingnya objek ini. Dia disebut peristiwa angsa hitam, sesuatu yang nggak terduga, langka, dan punya potensi buat ngubah total cara kita mandang proses pembentukan planet di seluruh galaksi. Jadi intinya gini, 3i atau Atlas itu ibarat sampel gratis dari laboratorium kosmik lain. Dia nunjukin ke kita kalau resep buat bikin planet itu nggak cuma satu. Keberagaman di luar sana bisa jadi jauh lebih liar dari apa yang bisa kita bayangin. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. 3i Atlas ini baru objek antarbintang ketiga yang kita temukan. Pasti masih banyak lagi di luar sana, yang sekarang lagi meluncur di kegelapan, masing-masing bawa cerita unik dari rumah mereka yang jauh. Pertanyaannya adalah, rahasia apa lagi yang bakal mereka kasih tahu ke kita nanti?